Dari ayat ini kita lalu menjadi belajar, menjadi tahu bahwa orang baik yang disebut orang saleh itu satu, ada banyak indikatornya. Terus membaca kitab suci. Orang saleh itu berarti membaca Al-Quran kalau kita orang Islam sekarang. Yang kedua, terus bersembahyang di waktu malam. Jadi kalau bersembahyang di waktu banyak orang itu biasa lah ya. Biasa. Yang istimewa itu mau bersembahyang ketika orang tidur. Mau bersembahyang ketika orang tidur juga bisa diartikan bahwa mau beribadah, mau bersembahyang ketika orang tidak tahu bahwa dia sembahyang. Makanya beberapa aliran atau tradisi kaum sufi itu ada orang-orang yang senang display, menampakkan bahwa dia itu turu ngoten niku. Padahal ketika orang lain tidak tahu, dia sholat gitu. Dia sholat. Tentu saja yang saya ceritakan ini bukan se ekstrim yang malamatiyah misalnya di dalam aliran tasawuf ya. Karena malamatiyah yang ekstrim itu sampai senang sekali difitnah ya. Bukan difitnah, artinya disangka buruk gitu. Misalnya kelihatan tidak ibadah gitu. Tapi wong sholat kok malah turu misalnya. Kadang-kadang bawa botol minuman keras misalnya, padahal nggak meminumnya. Tapi lalu senang sekali orang menilai buruk gitu. Itu namanya malamatiyah, karena dia ingin yang melihat dia baik itu hanya Gusti Allah. Nah, di dalam hal yang normal atau rata itu ada orang-orang yang suka menyembunyikan kesalehan. Nah, ini konsep menyembunyikan kesalehan itu adalah beribadah atau sholat ketika semua orang wannasu niyamun, ketika semua orang tidur. Intinya bahwa berusaha untuk khusyuk, tidak diganggu oleh pandangan manusia, karena memang pandangan manusia itu godaan yang sangat kuat, sangat berat. Orang-orang yang lemah itu biasanya memilih untuk tidak ketahuan orang, untuk tidak terkenal. Biasanya orang-orang lemah karena saya kalau terkenal sedikit bisa ujub, karena model saya ini yang lemah ini kalau terkenal sedikit lalu bisa tiba-tiba sudah lupa diri ya, karena menyadari kelemahan. Makanya saya kagum sama orang-orang yang kuat, yang senang dengan kemasyhuran, senang terkenal itu. Pasti orang-orang ini orang-orang kuat. Pasti dia tidak tergoda dengan syuhroh atau keterkenalan atau kuncoro benar nih. Karena keterkenalan itu luar biasa kuat godaannya untuk memalingkan kita dari khusyuk. Jadi hanya orang-orang yang kuat yang berani terkenal. Nah, menurut saya orang-orang ahlul kitab tidak semuanya seburuk, penuh dendam dan kebencian. Ada di antara mereka yang saleh dan ciri-cirinya membaca ayat suci di malam hari dan bersembahyang di dalam gelap.
Makanya ada yang disebut sholat atbah. Wah, nantilah itu tidak pakai terkenal biasanya. Itu sholat di dalam gelap gulita. Senang sekali sholat nggak ketahuan itu. Yu'minuna billahi, mereka juga beriman, percaya bahwa Gusti Allah itu ada. Nah, percaya bahwa Gusti Allah ada itu adalah pokok dari kehidupan baik. Wal yaumil akhiri, percaya bahwa kehidupan setelah ini, kehidupan yang abadi bukan di alam ini, yaitu di alam akhirat, itu ada. Itu juga pokok dari kebaikan. Jadi kalau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada, itu pokok dari kebaikan kehidupan. Kalau percaya kepada akhirat, pokok dari kebaikan perbuatan. Jadi orang kalau tidak percaya kepada akhirat, pasti dia tidak takut berbuat kemungkaran. Mengapa kita takut berbuat kemungkaran? Karena percaya bahwa akan ada hari pembalasan, akan ada hari pertanggungjawaban amal, akan ada yaumul hisab. Nah, siapa orang yang berani melakukan semua keburukan dan kejahatan di dalam kehidupan, menjalani kehidupan ini, pasti orang yang tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Paham ya? Jelas ya? Agama apapun, soal konsepnya mereka itu berbeda, itu intinya adalah ada kehidupan setelah kematian. Agama yang lain mungkin reinkarnasi misalnya. Bahkan yang berpaham tanasuh atau reinkarnasi juga akan menata perbuatannya di dalam menjalani kehidupan, karena mereka tidak mau di dalam kehidupan setelah mati ini akan menjadi kehidupan yang buruk gitu. Nah, di dalam Islam ada yaumul akhir. Yaumul akhir itu bukan hari yang terakhir lalu kemudian disebut hari kiamat. Itu kiamat itu gerbang menuju darul akhirah, bahwa di situ nanti ada alam akhirat. Sekarang itu alam dunia. Yang ketiga, ciri orang saleh itu peduli, bukan hanya mikir awake dhewe supaya apik, bukan hanya memperbaiki diri sendiri, tapi juga memperbaiki di luar diri sendiri. Namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah aspek kepedulian. Maka orang beriman yang tidak peduli dengan yang di luar dirinya itu bukan iman yang sempurna. Orang dia beriman, dia khusyuk, dia sholat setiap malam, dia puasa setiap siang, itu untuk kebaikan dirinya sendiri, untuk kesempurnaan diri sendiri. Mungkin dia nanti akan menjadi insan kamil, mungkin dia akan menjadi orang yang sempurna, tapi di dalam beragama al-mukamalah itu lebih penting dibanding takmilah. Jadi menggenapkan atau menyempurnakan atau peduli kepada pihak di luar diri sendiri itu lebih penting dibandingkan hanya konsentrasi fokus kepada menyempurnakan diri sendiri saja. Makanya ada yang kamil, sempurna di dalam diri sendiri, juga membikin orang lain menjadi sempurna. Konsepnya namanya mukmil. Kamil dia sendiri sempurna, dan mukmil dia juga menyempurnakan orang lain. Dia sendiri soleh dan dia juga amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi alladzina amanu wa amilus solihati. Lah,
amilus solihati, beramal saleh itu bukan hanya baik di dalam dirinya sendiri, terus di dalam ibadah dan khusyuk, tapi juga peduli kepada orang lain, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini posisi amar ma'ruf nahi mungkar di dalam kesempurnaan agama. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan soal dakwah, bukan soal supaya mengajak orang dari luar masuk Islam, bukan soal itu. Tapi amar ma'ruf adalah bagian yang paling penting dari keberagamaan kita sebagai individu. Kalau kita pengen agama kita sempurna, di samping kita memperbaiki diri sendiri, kita juga peduli untuk membuat orang lain juga menjadi baik. Oke. Ta'muruna wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan yang ke berapa? Ciri yang berikutnya orang saleh adalah yusari'una fil khairat. Yusari'una agi-agi, bersegera cepat-cepat fil khairatin, dalam kebaikan, semua kebaikan secara umum. Jadi yusari'una di dalam konsep kehidupan kita ada yang disebut cepat atau balap, bahasa Jawa ini balap toh niku, dan ngebut. Kalau kita nyetir di mobil ya, itu antara cepat dan ngebut. Napa bedane? Beda. Jadi cepat dan ngebut itu bukan soal berapa kilometer per jam. Ngebut itu bukan soal objektif, ngebut niku soal subjektif. Tergesa-gesa niku ngebut. Kalau cepat itu tidak selalu berupa tergesa-gesa. Wong kita bisa cepat tanpa tergesa-gesa. Makanya jangan ngebut. Yang dilarang itu jangan ngebut, bukan jangan cepat-cepat. Nggih mboten. Naik mobil itu jangan cepat-cepat, mboten. Naik mobil itu jangan ngebut. Mengendarai sepeda motor juga gitu. Nah, saya pesan sama anak saya, jangan ngebut. Tapi lari 160 km per jam boleh, tapi jangan ngebut. Beda nggak? Terasa nggak bedanya? Jangan ngebut. Yang namanya ngebut itu bisa jadi 100 km per jam sudah disebut ngebut, bisa jadi. Tapi 160 km per jam belum tentu itu ngebut. Arep moro kota, jalan rame, melaku 100 km per jam, itu mesti ngebut nih. Oh jangan ngebut ah, gitu. Tapi ning tol, misalnya sepi 160 km jam, tidak harus itu ngebut, itu cepat aja itu. Bukan ngebut nih. Mangkilah dirasa-rasa non. Nah, di dalam Islam juga ada konsep musaroah atau sur'ah dengan al-ajalah. Kanjeng Nabi dawuh, innamal ajalatu minasyaiton, bahwa tergesa-gesa. Beda tergesa-gesa dengan segera, cepat-cepat itu benten. Lah orang saleh itu musaroah, agi-agi itu bedanya. Musaroah cepat itu mendahulukan apa yang memang harusnya didahulukan. Nek ajalah tergesa-gesa itu mendahulukan apa yang seharusnya tidak didahulukan. Itu benten konsepnya di situ. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, innamal ajalatu minas syaiton wat ta'anni niku pelan-pelan, sareh, terus nopo sareh itu bahasa Jawa ya, sareh iya bahasa sareh bahasa sareh bukan sare. Sareh malah turu, sareh ya. Itu minar rahman.
wa ta'anni minar rahmat. Orang saleh itu segera, maksudnya mendahulukan apa yang seharusnya didahulukan, fil khairat, di dalam kebaikan. Al-ajalah biasanya bukan terhadap kebaikan. Makanya sari'u ila maghfiratin mir rabbikum, ya, itu sari. Jadi boleh bercepat-cepat itu, tetapi untuk Tuhan, untuk ibadah. Wa ulaika minas sholihin, dan itulah mereka orang-orang soleh.